Termasuk yang ditawarkan oleh si kakek jual gorengan, punya modal minimal 2 juta. Tiap hari harus beli tahu. Subuh-subuh harus iris tahu untuk mengisi bagian tahu itu. Kemudian digoreng lagi. Kemudian Anda pergi dorong gerobak Anda ke pinggir jalan. Minta maaf ya, ini hanya perbandingan. Apakah nggak punya resiko? Punya resiko. Kalau misalnya Anda menjual, kalau kita ngomong seperti yang biasa ngomongkan oleh si kakek, kalau tidak ada yang beli VP, ya sama. Kalau tidak ada yang beli gorengan Anda di pinggir jalan, nggak laku gorengan Anda dong. Halo saudara-saudaraku sekalian, sahabat-sahabat DHI dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia. Saya senang sekali kembali menjumpai teman-teman dalam channel Dema Hendrik Immanuel. Saya selalu berharap dan berdoa teman-teman selalu sehat, kuat, dan sukses. Mungkin Anda sudah rasa bosan ketika saya menyampaikan itu. Ada yang mungkin bosan, tetapi nggak apa-apa ya. Sewajarnya lah kita saling memberikan kata-kata positif, kata-kata semangat dan harapan buat sesama kita. Nah teman-teman, seperti pada judul saya, aplikasi ini yang lebih hebat daripada VTube dan SYW ya. Apa itu teman-teman? Pastikan ikuti terus video ini sampai selesai supaya teman-teman bisa mengerti dan menyimak apa yang akan saya bahas kali ini ya. Jadi teman-teman, saya banyak sekali kadang-kadang mendapatkan komentar atau tanggapan dari para netizen yang mungkin yang kontra dengan saya. Maka kalau Anda semuanya tidak setuju apa yang saya sampaikan dan selalu mencela apa yang saya sampaikan selama ini, yaitu aplikasi, mungkin ada baiknya Anda mencoba menjalankan aplikasi ini, ya kan? Karena daripada hanya membuang-buang waktu, menghabis-habiskan waktu dengan hal-hal yang tidak berguna, hanya berkomentar di YouTube orang, kemudian komentarnya negatif melulu, buang-buang waktu mungkin lihat Facebooknya orang, kemudian hanya mencari-cari kesalahan orang, tidak ada gunanya. Nah, tujuan saya memberikan informasi kepada teman-teman semua adalah untuk kita berbagi informasi. Siapa tahu aplikasi ini bisa merubah hidup kita, teman-teman. Baik itu VTube, baik itu SYW. Ya. Dan terserah. Anda mau mengikuti, Anda tidak mau mengikuti, tidak ada masalah. Saya hanya menyampaikan dari channel saya. Dan kalau ada yang sepaham, silakan. Tapi itu pun saya tidak memaksa. Ya. Nah, dan kenapa saya menyampaikan ini, tertarik menyampaikan sebuah aplikasi? Karena sekarang teman-teman, zamannya adalah era 4.0, di mana semua serba bisa dikerjakan hanya lewat Android. Ya, hanya lewat Android. Nah, jadi mungkin buat yang kontra dengan saya, kalau merasa apa yang saya sampaikan itu adalah aplikasi tipu-tipu, walaupun juga sebenarnya kalian tidak bisa menunjukkan yang sebenarnya apakah itu benar-benar menipu atau tidak. Misalnya di VTube, sejauh VTube berjalan, orang tidak pernah merasa dirugikan. Iya kan? Nah, jadi aplikasi apakah itu yang cocok mungkin buat Anda semua? Seperti pada thumbnail saya, bahwa aplikasi yang dahsyat, yang hebat, melebihi SYW dan VTube adalah YouTube. Ya kan? Kalau Anda tidak terima apa yang saya sampaikan, misalnya membahas VTube, membahas SYW, yang saya kerjakan adalah YouTube. Walaupun kadang-kadang kalian mencela bahwa wah mana bisa menyaingi YouTube. Coba buktikan apakah kalian sudah mendapatkan hasil dari YouTube. Lalu mengatakan tidak mungkin menyamai YouTube. Jadi menurut saya, kalau kalian berkoar-koar, pastinya ada solusi. Saya saja yang sudah dibayar dari YouTube masih mengerjakan VTube.
masih mengerjakan SCW. SCW itu adalah aplikasi yang sambil menunggu VTube, aplikasi yang luar biasa menurut saya. Kenapa? Withdrawalnya tuh sangat cepat. Withdrawal sangat cepat. Bagi teman-teman yang sudah menjalankan SCW, luar biasa. Dan buat saya, jangan kita dulu tertutup dengan sebuah informasi sebelum kita mencoba untuk menjalankan. Tentunya kita harus tetap hati-hati dalam menjalankan. Karena kalau misalnya SCW ini adalah sebuah aplikasi yang benar-benar memang bagus, maka 1-2 tahun kemudian Anda yang join sekarang, posisi Anda sudah luar biasa. Ketimbang hanya mengikuti orang-orang yang berkoar-koar, hanya negatif melulu, wah penipuan lah, apalah, tidak bisa dicairkan lah, dan lain-lain. Nah, saya rasa mereka ini adalah hanya orang mencela. Kalau di SCW, kita tidak ada sesuatu yang memang tidak terjadi, bukan berarti karena itu penipuan. Tidak selalu, tidak serta-merta ketika itu terjadi, itu penipuan. Tapi bisa diakibatkan ada ketidakcocokan waktu kita mulai bertransaksi. Nah, jadi mesti kita harus jangan langsung negatif. Kita harus follow up dulu. Kita harus tanya dulu. Ya, kenapa bisa masalahnya seperti ini? Karena pasti ada solusi. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jangan selalu berprasangka buruk dulu jika ada hal yang terjadi. Misalnya di Play Store, ada yang mengatakan bahwa tidak bisa di-download. Nah, di Play Store itu hanya panduan pendaftaran. Kalau link downloadnya itu, Anda bisa minta ke leader-leader Anda. Saya nggak tahu ya sekarang apakah sudah ada di Play Store. Tapi pada saat-saat yang lalu, itu memang belum ada di Play Store. Ya. Lalu kemudian Anda mengatakan bahwa tidak bisa di-download. Nah, karena Anda tidak mengerti. Gitu. Jadi coba tenang dulu. Apakah benar-benar ini nggak bisa? Faktanya orang lain ada. Nah, kalau kita belum menemukan suatu solusi, kita harus cari tahu solusinya sampai kita bisa menemukan. Gitu teman-teman ya. Nah, jadi kalau memang yang kontra dengan saya mengatakan bahwa itu aplikasi apa yang lu bahas, oke lah kalian mengagung-agungkan YouTube. Oke. Daripada kalian hanya berkomentar negatif pada video-video saya ketika membahas VTube, SCW, dan lain-lain. Coba saya anjurkan lebih baik kalian menjadi seorang YouTuber. Ya. Jadi seorang YouTuber. Seperti yang orang tua itu. Ya, saya acungi jempol lah buat orang tua. Dia bisa main YouTube. Tetapi kontennya itu konten negatif. Selalu menghina orang. Selalu mencela aplikasi orang. Padahal tidak semua. Iya kan? SCW adalah suatu sekarang yang lagi mengupayakan untuk masuk di pasar global pada bulan September. Nah, lalu ada yang orang tua itu membahas video saya bahwa katanya dimanfaatkan aplikasi luar. Nah kan kita bijak. Kita bijak di dalam memilih aplikasi. Dan ingat bahwa orang yang menjalankan aplikasi itu bukan karena semacam mereka itu menyukai, jadi suka. Walaupun mungkin ada berisiko, tetapi mereka kadang-kadang suka bermain aplikasi. Jadi kita tidak bisa memaksakan apa yang menjadi pemikiran kita untuk diterima oleh semua orang. Kita hidup di Indonesia di banyak orang, bukan cuma 1-2 orang. Itu harus kita perhitungkan. Jadi memang ada orang yang menyukai aplikasi, yang memang suka bermain di aplikasi. Walaupun kadang-kadang merasa rugi, tetapi dia suka itu. Banyak orang. Iya kan? Jadi satu kesukaan dia. Nah lalu ngapain kita ngomongin orang itu? Minta maaf, bebek dungu, halu, idiot. Iya kan? Ngapain? Kayak kita aja paling pintar sedunia. Padahal semua itu namanya usaha, pasti ada risikonya. Iya kan? Lalu mengatakan, kalau misalnya tidak ada yang join, kalau tidak ada yang beli VIP, ya pastilah namanya usaha ada hukum alam 10%. Kalau kita tawarkan orang 100 orang mungkin ada 10% yang join. Tapi ketika kita mengangkat menakut-nakuti orang, ya orang akan berpikir negatif. Kalau misalnya lu punya usaha, taruhlah jual-jual nada dering ya kan, zaman-zaman dulu. Lu tawari ke orang, kalau kita ngomong, lah kalau misalnya nggak ada yang mau pakai nada dering gimana?
Nah, sama aja halnya. Mungkin teman-teman bisa mengerti yang saya maksudkan ini ya. Nah, intinya apa? Kalau kita namanya berusaha, pasti ada hasil. Tapi jangan kita punya ketakutan duluan sebelum melangkah. Ingat, kegagalan yang berulang yang kita buat itu menjadi pembelajaran. Mungkin 10 kali kita mencoba sesuatu, mungkin ke-11 kalinya baru kita bisa sukses. Lalu apakah kita berhenti pada saat di kita mencoba pada urutan yang ke-10? Iya kan? Mark Zuckerberg sebenarnya dia menemukan Facebook itu bukan tujuannya dia, karena dia adalah yang suka bermain game. Nah, justru di Facebook lah ini yang dia nggak habis pikir bahwa ini akan jadi sukses. Justru yang dia buat ini adalah mendapatkan hasil dari sana, dari Facebook, padahal bukan tujuan dia. Artinya apa? Kegagalan-kegagalan yang berulang yang kita pernah buat di satu titik akan mempertemukan kita sebuah peluang dan justru itu membawa kita kepada kesuksesan. Tapi jangan pernah menyerah sebelum Anda sukses. Karena mesti ada langkah-langkah. Kita harus melewati proses. Jangan pernah menyerah pada urutan ke-9. Jangan pernah menyerah pada urutan ke-10. Jangan pernah menyerah pada urutan ke-11. Karena siapa tahu di urutan ke-11 Anda menjadi orang-orang sukses. Iya kan? Jadi kita harus rubah pola pikir kita teman-teman. Jangan pernah menyerah. Kita gagal di aplikasi 1, kita coba. Aplikasi 2, kita coba. Aplikasi 3, kita coba. Siapa tahu di aplikasi ke-10 kita berhasil di sana. Dan memang aplikasi itu benar-benar aplikasi yang sangat hebat dan luar biasa. Jadi teman-teman, apa yang saya sampaikan kali ini mendorong kita untuk menjadi orang-orang yang terus berusaha, terus berjuang. Jangan dengarkan kata orang, karena kata orang tidak akan membawamu untuk berubah. Kata orang tidak akan membuatmu berubah. Kata orang tidak akan membuatmu semangat. Dan kata orang tidak akan membuatmu mendapatkan pundi-pundi seperti apa yang Anda pikirkan. Sering saya mengatakan bahwa seperti seorang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia. Kalau saat ini Anda berpikir bahwa 5-10 tahun ke depan saya freedom, itu bisa terjadi. Perjalanan 1-2 tahun ke depan mungkin Anda bisa gagal. Tahun ketiga Anda bisa mendapatkan itu. Daripada seumur hidup Anda bekerja untuk uang. Taruhlah kalau kita punya gaji 3 juta di masa pandemi. 1 tahun kita sudah bisa tahu gaji kita. 36 juta dalam setahun. Iya kan? 36 juta. Kalau apakah tidak beresiko? Beresiko. Kalau Anda tidak bisa bekerja lagi, Anda dipecat, ada hal lain, Anda tidak bisa mendapatkan gaji 36 juta dalam 1 tahun itu. Jadi artinya apa? Anda karyawan, apapun yang Anda kerjakan, semua punya risiko. Tetapi minimal kita punya perhitungan-perhitungan untuk meminimalisir risiko yang ada. Aplikasi VTube, sedikit risikonya. Aplikasi SYW, sedikit risikonya. Sedikit risiko kita bisa untung. Termasuk yang ditawarkan oleh si kakek jual gorengan, punya modal minimal 2 juta. Tiap hari harus beli tahu. Subuh-subuh harus iris tahu untuk mengisi bagian tahu itu. Kemudian digoreng lagi. Kemudian Anda pergi dorong gerobak Anda ke pinggir jalan. Minta maaf ya, ini hanya perbandingan. Apakah nggak punya resiko? Punya resiko. Kalau misalnya Anda menjual, kalau kita ngomong seperti yang biasa ngomongkan oleh si kakek. Kalau tidak ada yang beli VP, ya sama. Kalau tidak ada yang beli gorengan Anda di pinggir jalan, nggak laku gorengan Anda dong. Sia-sia tenaga Anda dong. Nah jadi apa? Semua di dunia ini, apapun itu, semua ada risikonya. Tetapi jangan ketakutan duluan sebelum melangkah. Dan konsultasikan kepada orang yang mulai mengerti. Ya, saya sarankan buat teman-teman yang join di SYW, konsultasikan. Minimal kita bisa meminimalisir resiko-resiko itu. Ya, seperti yang kemarin ada yang nelpon saya. Dia melakukan pembelian untuk koin SYW, kemudian ada kesalahan. Lalu mulai curiga kepada saya, padahal saya nggak ada kaitannya. Dia hubungi saya, kemudian saya kasih solusi. Nah, jadi
perhatikan sebelum melakukan sesuatu. Kalau misalnya contohnya di SYW, Anda mentransfer setelah kadaluarsa, itu rugi Anda. Kita harus pintar semuanya, kita harus bisa memainkan aplikasi. Lalu kemudian kita berpikir, wah saya disesatkan oleh Bank DHI. Wah, enggak. Kesalahan Anda sendiri, harus cari tahu semua. Makanya sebisa mungkin saya buat video untuk memberikan solusi kepada teman-teman. Lihat itu, nyimak baik-baik. Kalau tidak dimengerti, kalau di jaringan saya akan mencoba memberikan solusi. Minimal sama-sama kita bisa mengerti untuk bisa dapatkan hasil di aplikasi ini. Jadi seperti itu teman-teman. Tujuan saya baik, hanya satu, Anda diberkati, Anda sukses, Anda bisa tertolong di masa pandemi. Itu aja. Saya menyarankan Anda untuk memanfaatkan aplikasi. Ya, bukan gegabah teman-teman. Kalau uang-uang 100.000, itu uang-uang rokok 4 bungkus habis. Ya, tapi terserah, itu pilihan Anda semua. Gitu loh. Jadi teman-teman, kalau Anda yang hanya menyinyir aplikasi yang saya bahas, oke lah, saya sarankan kalian nge-YouTube aja. Terjun di dunia YouTube, Anda bisa dapatkan hasil di dunia YouTube daripada hanya berkoar-koar negatif, buang-buang kuota, tidak berguna, menghina orang, menyinyir orang. Iya kan? Lebih baik kita lakukan yang bermanfaat. Oke teman-teman, untuk teman-teman saya VTuber, kita sabar. Semua ada prosesnya. Tetapi apa yang terlihat sekarang ini adalah suatu bentuk keseriusan manajemen dan bukan hal negatif. Orang selalu menyampaikan hal negatif, menakut-nakuti Anda. Jangan takut, jangan ragu, jangan negatif. Kantor ada, semua perizinan, beberapa perizinan sudah keluar, tinggal SYWI. Kita tunggu hasilnya teman-teman. Dan saat yang tepat, waktu yang tepat, semuanya akan indah pada waktunya. Sadema, memberkati Anda semua, sukses.